Indonesia sedang berduka. Kasus tragis Argo, seorang mahasiswa UGM yang meninggal dunia karena ditabrak mobil saat sedang jogging. Kasus ini bukan hanya tentang kecelakaan. Ini tentang bagaimana nyawa manusia bisa terasa begitu murah ketika pelakunya adalah anak pejabat. Waktu berlalu dan masyarakat mulai bertanya-tanya, kenapa pelaku yang ternyata anak pejabat tidak langsung ditahan? Kenapa proses hukumnya lambat? Kenapa lagi-lagi kita melihat keadilan seperti hanya milik mereka yang punya kuasa? Yang mengusik bukan hanya kematian Argo, tapi ketimpangan perlakuan, dan diam-diam itu menyentuh satu pertanyaan mendasar. Apakah kita masih benar-benar manusia? Jika kita kehilangan rasa adil dan rasa tanggung jawab. Di tengah dunia yang serba cepat ini, banyak orang yang kehilangan dirinya sendiri. Kita terlalu sibuk mengejar validasi, takut dibenci, dan takut disalahkan. Lalu perlahan, kita mulai diam. Kita tahu ada yang salah, tapi kita memilih untuk menunduk. Padahal, menjadi manusia yang sejati adalah tentang keberanian. Keberanian untuk berpihak pada kebenaran, meskipun kita sendirian. Seorang filsuf bilang manusia yang otentik adalah manusia yang tidak berpura-pura, yang tidak hidup karena tekanan sosial, tapi karena keyakinannya sendiri. Dan ketika hukum lebih takut pada kekuasaan daripada keadilan, kita tahu kita sedang hidup di tengah masyarakat yang kehilangan otentisitasnya. Kadang kita merasa bebas, tapi coba lihat lebih dekat. Berapa banyak keputusan yang kita buat yang sebenarnya karena tekanan, bukan pilihan. Dalam kasus Argo, pelaku bebas berkendara, tapi kebebasan tanpa tanggung jawab hanya menghasilkan bencana. Kita pun juga bebas berbicara, tapi banyak yang memilih untuk diam. Karena takut, karena sistem membuat kita percaya bahwa kebenaran bisa dibeli dan suara keadilan bisa dibungkam. Tapi diam juga pilihan. Dan pilihan untuk diam saat ada ketidakadilan adalah bentuk penyangkalan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Kadang, masalahnya bukan hanya di individu, tapi di budaya yang menciptakan mereka. Anak pejabat yang merasa aman dari hukuman mungkin dibesarkan di dunia di mana kekuasaan lebih penting dari empati. Masyarakat yang lebih sibuk menghindar daripada bertanya, mungkin sudah terlalu terbiasa melihat hukum hanya tajam ke bawah. Kita hidup dalam pola-pola yang diwariskan, dibenarkan, dan diulang terus-menerus. Sampai akhirnya, kita lupa bagaimana rasanya bersikap adil, jujur, dan manusiawi. Maka wajar jika masyarakat marah, wajar jika netizen ramai bersuara, wajar jika kita tidak bisa diam. Karena kemarahan ini bukan tentang emosi semata, tapi tentang kesadaran. Kesadaran bahwa keadilan tidak bisa terus dijadikan hadiah untuk mereka yang punya koneksi. Ketika suara-suara bermunculan, itu adalah tanda bahwa nurani masih hidup. Tanda bahwa kita belum sepenuhnya mati rasa. Tapi justru, disinilah sisi paling gelap manusia muncul. Bukan karena ia melakukan kesalahan, tapi karena ia menolak untuk bertanggung jawab. Kita sering menyalahkan sistem, menyalahkan pemerintah, menyalahkan polisi, atau menyalahkan siapapun itu, tanpa sadar bahwa kita pun juga bagian dari siklus itu. Ketika kita diam saat ketidakadilan terjadi, kita memilih untuk aman daripada benar. Di saat itulah kita menjadi bagian dari kejahatan yang diam-diam tumbuh dalam masyarakat. Tapi saya tidak mau hanya menjadi penonton. Saya memilih untuk peka, peduli karena Argo bisa jadi siapa saja. Karena nyawa manusia seharusnya tidak ditentukan oleh status sosial. Komit, karena saya percaya keadilan tidak akan hadir kalau kita terus menunggu orang lain yang bergerak. Kita harus jadi bagian dari perubahan, bahkan sekecil apapun. Antusias, karena saya yakin masa depan yang lebih adil itu mungkin selama kita tidak menyerah, selama kita terus bersuara. Menjadi peka adalah menjadi manusia, bukan hanya berpikir tapi merasa, bukan hanya tahu tapi bertindak.
Argo sudah pergi, tapi semoga kita tidak ikut mati rasa. Mari jangan diam. Mari jadi manusia yang otentik, yang berani, yang jujur, dan yang peka. Karena keadilan bukan kemewahan. Ia adalah hak setiap manusia. Kematian Argo bukan sekedar berita tragis yang lewat begitu saja. Ia adalah cermin besar yang memaksa kita melihat wajah bangsa ini. Wajah yang lelah, terluka, dan dipenuhi tanya. Masih adakah keadilan di negeri ini? Argo adalah mahasiswa biasa, seperti kita. Ia jogging di pagi hari, mencari udara segar, mengawali hari seperti siapapun yang ingin hidup sehat dan damai. Tapi hari itu, hidupnya direnggut seketika. Bukan karena kesalahan sendiri, tapi karena seseorang yang melaju ugal-ugalan, dan lebih menyakitkannya lagi, karena sistem yang seharusnya bertindak cepat justru lamban, bahkan seolah memilih untuk diam. Dan disitulah luka itu terbuka. Luka kolektif yang sudah lama kita pendam sebagai masyarakat. Luka karena hukum yang tak lagi terasa netral. Luka karena rasa percaya yang diruntuhkan oleh kenyataan bahwa kekuasaan bisa jadi perisai, bukan beban tanggung jawab. Kita bertanya, kenapa pelaku tidak langsung ditahan? Kenapa proses hukum terasa berat sebelah? Kenapa keadilan seperti hanya tersedia bagi mereka yang punya koneksi dan pengaruh? Tapi pertanyaan yang lebih dalam adalah, kenapa kita membiarkan ini terjadi berulang-ulang? Jawabannya mungkin karena kita tumbuh dalam budaya diam. Budaya yang mengajarkan kita untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Budaya yang bilang, yang penting aman. Tapi budaya ini berbahaya. Karena setiap kali kita memilih untuk diam, setiap ketidakadilan terjadi, kita membiarkan ketidakadilan itu tumbuh subur. Ketidakadilan tidak pernah lahir dari kenyamanan. Ia lahir dari kegelisahan. Dari hati-hati yang tidak rela melihat ketimpangan terus dibiarkan. Dari suara-suara kecil yang berani bersuara meski tahu resikonya. Dan kita semua punya peran. Keadilan bukan hanya tanggung jawab pengacara, polisi, atau hakim. Ia tanggung jawab setiap manusia. Ia hidup dalam keputusan-keputusan kecil. Ketika kita membela yang lemah, ketika kita berkata tidak pada yang salah, ketika kita tidak ikut-ikutan menyalahkan korban, dan ketika kita mengingatkan bahwa hidup manusia tidak bisa ditukar dengan nama, keluarga, atau jabatan. Cerita Argo harus menjadi pengingat bahwa ketidakadilan bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Dan jika hari ini kita diam karena kita bukan yang menjadi korban, maka suatu hari nanti kita bisa juga menjadi korban yang diberikan sendirian juga. Tapi dari kesedihan ini, kita juga belajar satu hal penting. Harapan belum mati. Selama kita masih punya nurani, masih punya suara dan masih punya keberanian, maka keadilan masih mungkin diperjuangkan. Harapan itu ada pada mereka yang masih peduli, pada anak muda yang bersuara, pada masyarakat yang menolak lupa, pada netizen yang menolak untuk diam. Suara kita mungkin kecil, tapi kalau bersatu, suara itu bisa mengguncang tembok yang paling kokoh sekalipun. Itulah kenapa menjadi peka itu penting. Peduli karena keadilan menyangkut kita semua. Komit karena perubahan tidak datang dari diam. Dan antusias karena perjuangan akan selalu menemukan jalan saat kita melakukannya dengan hati. Menjadi peka bukan hanya soal Argo. Ini soal kita semua. Soal bagaimana kita ingin hidup di tengah masyarakat yang adil. Atau masyarakat yang menyerah pada ketimpangan. Mari terus menyalakan api nurani. Terus berbicara, terus melawan ketimpangan. Meski langkah kita kecil, dampaknya bisa besar. Karena perubahan tidak menunggu yang sempurna. Ia menunggu yang mau bergerak. Untuk Argo, untuk mereka yang pernah dirugikan sistem, dan untuk masa depan yang lebih jujur, adil, dan manusiawi. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.